Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1081 sampai tahun 1083. Bu, ada taman air di dekat sini, pelayaran Swan Lake, hanya untuk bersantai. Jericho Lee menunjuk ke tanda jalan di depannya sambil tersenyum. Itu menunjuk ke arah kiri menuju taman air. Yah, bagus. Senang bersantai. Hari ini, saya keluar untuk bermain. Awalnya Jericho Lee ingin keluar bersama Lee Changrong. Sayangnya, Lee Changrong sudah terlalu tua untuk menghadapi lemparan ini. Saat datang ke waterpark, banyak orang tua yang mengajak anaknya bersenang-senang. Swan Lake sangatlah besar, luas permukaan airnya saja puluhan ribu meter persegi, ditambah dengan danau di sekitar kota, luasnya pun semakin besar. Ada banyak kapal pesiar besar di atas air, serta beberapa perahu antik. Banyak wisatawan yang suka mengunjungi danau di atas. Swan Lake, banyak terdapat burung yang dilindungi nasional, pemandangan indah, angin sepoi-sepoi, sangat menyenangkan. Saat itu bulan November, dan sore hari masih agak panas. Wisatawan mengenakan pakaian keren. Melihat sekeliling, turis di pinggir Swan Lake mengenakan kaos sederhana, bahkan bikini yang diperbolehkan berenang. Beberapa pria kaya dan wanita seksi sedang bermain di kapal pesiar danau. Di atas perahu seperti perahu, dua pria berkemeja kotak-kotak sedang melihat sekeliling dengan teropong sambil mengintip wanita cantik yang sedang bermain di tepi air. Padahal, dengan kekayaan yang mereka miliki, tidak ada kekurangan perempuan. Namun seperti kata pepatah, lebih baik mencuri daripada merampok. Mereka yang mengambil inisiatif untuk mengiring mereka ke pintu jauh lebih tidak menarik dibandingkan mereka yang mengejar mereka. Mereka memang seperti ini. Sebaliknya, tidak jarang perempuan yang berinisiatif mengantar mereka ke rumah. Pria berkotak-kotak biru putih itu melihat seorang wanita cantik dan menjilat sudut mulutnya. Tutut, ada seorang wanita cantik berbaju merah muda di tepi pantai sana. Dia terlihat cantik tepat waktu. Ketika pria lain mendengar ini, dia segera menyesuaikan teleskopnya untuk melihat seorang wanita cantik. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Benar saja, kaki, payudara, tutut yang terbaik dua orang langsung tergerak idenya yang bengkok. Ini biar satu sisi berbikini, sosok wanita lumayan bagus, menunjukkan warna ketidakpuasan, adik selatan, ada orang lain masuk, kamu juga melihat kecantikan lain, terlalu banyak. Dia membalikkan bibirnya dan terlihat kesal. Sejujurnya, dia terlihat sangat baik. Wajahnya bisa mencapai 7 poin. Dia memiliki sosok yang bagus dan tinggi. Dia memiliki tingkat pengembalian yang tinggi di jalan. Namun, dibandingkan dengan keindahan yang baru ditemukan oleh dua pria, itu lebih dari satu tingkat lebih buruk. Wanita tersebut sangat prihatin dengan maksud pria berkemeja kotak-kotak biru putih di sampingnya, apalagi saat mengetahui bahwa pria tersebut justru mengintip wanita lain. Namanya Hou Yating. Dia bekerja sebagai kasir di supermarket terdekat. Pria di sampingnya adalah Kuan Taigang, yang menjalankan perusahaan transportasi di kota Lusu. Meski skalanya tidak terlalu besar, ia bernilai 30 juta hingga 50 juta. Dibandingkan dengan Hou Yating, dia sudah menjadi orang kaya. Mereka adalah teman sekelas SMA, dan di universitas. Untuk mengejar Kuan Taigang, Hou Yating berusaha sekuat tenaga. Tentu saja orang tuanya sangat puas dengan Kuan Taigang, dan mereka sangat ingin menikah. Hanya saja Kuan Taigang jelas tidak ingin menikah secepat ini. Dia memiliki banyak jalan keluar. Sayang, aku hanya melihatnya dengan santai. Semua orang menyukai keindahan, tetapi tidak akan kehilangan sedikit pun dagingnya, kata Kuan Taigang dengan sikap asal-asalan dan nada alami. Hal ini membuat Hou Yating marah dan tidak berdaya. Dia belum mengenal Kuan Taigang selama 1 atau 2 hari. Kuan Taigang adalah kebajikan ini. Terkadang dia bahkan tidak ingin bersama pria ini lagi. Tapi jika dia meninggalkannya, bagaimana dia bisa menjadi istri yang kaya? Pikirkan tentang hal ini dan tahan. Melihat dia tidak terlalu bahagia, Kuan Taigang menghiburnya dengan santai, oke, saya tidak bisa hidup tanpanya. Jangan marah. Saya baru saja melihat kebisingan di tepi sungai. Saya pikir seseorang telah jatuh ke dalam danau. Saya ingin meminta Ban Sao untuk melihatnya. Itu bukan masalah besar. Dia menarik diri ke samping Ban Sao, Ban Weiming. Ban Weiming berasal dari Ansheng. Industri keluarganya sangat besar. Dia telah menginjakkan kaki di bidang pakaian dan pemrosesan mekanis, dan bisnisnya berada di Provinsi Huizhou.
Meski bukan keluarga terbesar di Anceng, ia juga merupakan keluarga nomor satu dengan modal lebih dari 10 miliar, yang bisa dibilang kaya dan terhormat. Setidaknya hanya ada 2 atau 3 orang yang bisa lebih baik darinya di Anceng. Ban Weiming dan Kuan Taigang tumbuh sebagai saudara di depan rumah mereka. Mereka hampir memiliki selera buruk yang sama. Setelah kuliah di universitas yang sama, mereka memiliki hobi yang hampir sama. Mereka semua suka merendam wanita cantik. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Kuan Taigang, Ban Weiming hanya ingin menjelaskannya. Kemudian dia melihat wanita cantik di tepi sungai datang ke arahnya. Matanya berbinar, sepertinya aku beruntung hari ini. Tarik kapal pesiar ke sana. Kata-kata ini membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata, ini adalah pembongkaran panggung lainnya. Hou Yating bahkan lebih tidak puas. Dia tahu bahwa Kuan Taigang menipu dia, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kuan Taigang tidak melakukannya sekali atau 2 kali. Kalaupun dia ingin membuat masalah, dia tidak punya modal. Lagi pula, Kuan Taigang mencampakkannya dan bisa menemukan wanita cantik lainnya kapan saja, tapi dia tidak bisa menemukan pria kaya seperti itu tanpa Kuan Taigang. Tentu saja yang terpenting adalah Hou Yating tidak berani menyinggung Ban Weiming. Latar belakang keluarga Ban Weiming jauh lebih kuat daripada Kuan Taigang, belum lagi dia adalah seorang wanita dari daerah kecil. Dia tidak berani memberinya keberanian. Setelah melihat pacar Ban Weiming yang pendiam, Hou Yating tiba-tiba bersimpati padanya. Setidaknya dia terlalu berbakti, tapi dia tidak bertindak terlalu jauh seperti Ban Weiming. Keindahan di tepi pantai lebih indah dari keduanya. Pantas saja Ban Weiming begitu tertarik. Ketika kapal pesiar itu mendekati pantai, saya melihat wanita berbaju merah muda, tinggi, putih seperti salju, dengan temperamen bersih dan halus, menonjol dari kerumunan lainnya, seperti peri di dunia. Hai cantik. Ban Weiming melambaikan tangannya untuk menyapa. Si cantik Leng beberapa saat, menoleh ke arahnya, menunjuk pada dirinya sendiri, kamu memanggilku. Wanita cantik itu menyapanya, lalu dia berkolusi dengan wanita lain. Oh, aku tidak kenal kamu, tapi si cantik memberinya tatapan pucat. Jangan abaikan dia. Ekspresi Ban Weiming terpaku di tempat, malu. Ada apa dengan wanita ini? Ban Sao, kamu menyapanya, tapi dia tidak jarang. Terlalu sulit untuk dimengerti. Pada saat ini, beberapa orang datang ke sisi si cantik merah jambu. Ketika Hou Yating melihat salah satu dari mereka dengan jelas, matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya terkejut, bagaimana kabarnya di sini? Bab 1082. Dalam keadaan kesurupan, dia mengira dia salah. Dia menggosok matanya. Dia benar. Itu benar-benar orang itu. Sepertinya ada seseorang yang sedang menatapnya. Alis Jericho Lee terangkat dan dia menoleh untuk melihat Hou Yating. Itu kamu. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Jericho Lee terlihat aneh dan mengira dia akan bertemu kenalan lama di sini. Hou Yating, teman sekelas SMA di SMP nomor 1 Lusu, adalah anggota kelas pada saat itu. Nilainya sangat bagus, tapi persahabatannya tidak bagus. Dia tidak banyak bicara pada waktu-waktu biasa. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, Jericho Lee tidak pernah melihatnya lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Mata Jericho Lee menatap Hou Yating sebentar, dan kemudian pada si gemuk yang terlalu geng dan nakal di sampingnya. Ban Weiming, seorang bajingan, mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Saat itu, Hou Yating, dengan prestasi akademis yang luar biasa dan penampilan cantik, menjadi bunga kelas dan bunga sekolah yang dikejar banyak anak laki-laki. Saat itu, dia sangat bersemangat dan sombong. Tapi saat ini, dia sepertinya memiliki suasana seperti debu. Jelas sekali, setelah dia memasuki masyarakat, dia dihaluskan oleh kehidupan. Hatinya hilang, dia menjadi orang Filistin, dan dia kehilangan kesombongan dan kepercayaan diri dari dalam keluar. Benar saja, masyarakat adalah tempat peleburan dan tempat pengujian. Setelah lulus sekolah, sebagian orang diubahkan oleh masyarakat, dan kesombongannya sudah tidak ada lagi. Beberapa orang mengubah masyarakat dengan talenta luar biasa, tidak hanya tetap tidak berubah, tetapi juga bekerja lebih keras dan menjadi lebih baik. Ini adalah dua ekstrim. Hou Yating memperhatikan mata Jericho Lee dan berpikir bahwa dia sedang mengamati kecantikannya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Setelah lulus SMA dan masuk universitas, dia berubah. Dia menyadari bahwa tidak ada gunanya memiliki prestasi akademis yang unggul sendirian. Dia mulai menjadi sombong dan gaya berpakaiannya menjadi sangat berani dan terbuka. Dia mengira uang adalah segalanya.
Jadi meskipun Kuan Taigang gemuk dan jelek, dia tetap bersamanya, dan bahkan menoleransi nafsu dan kesetiaan Kuan Taigang berulang kali. Dia tidak tahu bahwa Jericho Lee sama sekali tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Dia tidak menghargainya sama sekali, apalagi seorang pacar cantik yang berdiri di sampingnya. Ku bilang, sudah berapa lama kamu melihatnya? Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Pada saat ini, Mo Lingyan yang tak tertahankan akhirnya menjadi marah. Mulai sekarang, Kuan Taigang dan Ban Weiming menatap diri mereka sendiri dengan mata menyipit. Mo Lingyan bukanlah orang yang baik hati. Dia dulunya adalah seorang wanita muda yang nakal dan keras kepala. Dia sama bangganya dengan Phoenix di dahan. Belakangan, dia lembut dan cantik, tapi dia hanya memperlakukan Jericho Lee. Dia tidak harus memperlakukan para perusuh ini dengan baik. Wajah mereka membeku dan mereka menoleh ke belakang dengan jijik. Hanya sekilas, tapi tidak akan menjatuhkan sepotong daging pun. Terlebih lagi, itu hanya untuk dilihat orang. Masalah besarnya adalah mereka hanya memberi uang. Lagi pula, mereka punya banyak uang. Sikap keduanya membuat Mo Ling menjadi sangat marah, dia hanya ingin marah, dan Rong Xinlian di sebelahnya menariknya, lupakan saja, jangan berpikiran sama dengan orang seperti ini. Tapi dia tahu kalau pacar putranya adalah medali emas. Dia lebih dari sekadar pemula seperti Pan Weiming. Di matanya, itu hanyalah sampah. Angsa liar Mo Ling bersenandung, menatap kedua orang itu, perhitungkan keberuntunganmu bagus. Kalau tidak, kamu akan dilempar ke Swan Lake untuk memberi makan ikan hari ini. Untuk memberi makan ikan. Hal ini membuat mereka saling mencibir dan menakuti satu sama lain. Ketika Jericho Lee melihat rasa jijik di wajah mereka, dia hampir menulis kamu bawang yang mana. Dia mencibir, sepertinya beberapa orang tidak mengetahui nilai kehidupan. Baiklah. Rong Xinlian menepuk pundaknya, bermain, bukan berkelahi dan membunuh, perhatikan pengaruhnya. Dia tahu putranya sangat kuat, tetapi ada banyak turis di Swan Lake. Saya khawatir dampaknya akan sangat buruk. Tentu saja yang terpenting adalah merusak mood mereka. Ibumu benar, abaikan saja, kata Li Wenyan lirih. Baiklah. Jericho Lee sebenarnya tidak ingin memiliki kesamaan pemahaman dengan kedua antek ini. Beberapa orang menyanyikan harmoni, biarkan semuanya terlalu adil dan melarang Weiming dengan wajah tidak senang. Siapa orang-orang ini? Mereka berpura-pura menjadi apa? Mata Hou Yating penuh keraguan. Jika dia ingat dengan benar, Jericho Lee tidak memiliki ayah atau ibu sejak dia masih kecil, dan keluarganya miskin, jadi dia belajar dengan giat dan selalu menjadi yang terbaik di sekolah. Siapakah pasangan paruh baya yang berdiri di samping Jericho Lee sekarang? Apakah mereka benar-benar orang tua Jericho Lee? Orang tuanya kembali. Hou Yating juga ingat bahwa beberapa waktu lalu, dia mendengar rumor bahwa Jericho Lee dikeluarkan dari Universitas Kedokteran ketika dia belajar di Universitas Kedokteran. Sepertinya dia menyinggung orang besar. Tidak ada rumah sakit di kota yang berani menerimanya, dan dia hampir terpaksa mati. Namun kini melihat penampilan Jericho Lee, tidak ada tanda-tanda kejatuhan. Meski mengenakan pakaian biasa, namun ada temperamen khusus dalam pidatonya, seolah-olah ia sudah terbiasa melihat adegan besar. Hal ini membuat hati Hou Yating sejenak dipenuhi pertanyaan. Pada saat ini, semua terlalu geng mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, siapa dia? Sepertinya kamu sangat akrab dengannya. Saya tidak terlalu mengenal mantan teman sekelas saya di SMA, Hou Yating ragu-ragu dan menjelaskan. Oh, itu teman sekelas, kata Kuan Taigang tiba-tiba. Ban Weiming tertawa, karena kamu adalah teman sekelas Yating, maka kami adalah teman. Bisnis keluargaku di Anceng cukup besar. Menurutku orang berbakat ini sangat cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Tentu saja, dia ingin mengatakan bahwa akan lebih baik jika dia bisa mengenal Mo Ling yang cantik di sebelahnya. Jericho Lee tidak tersenyum, tapi meliriknya dengan curiga, jangan berbaikan denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Dia dapat melihat bahwa pria ini berbicara dengan nada sombong, dengan nada tinggi dan suara melengking. Wajahnya menjadi pucat, matanya cekung, dan corak kulitnya tidak cukup. Dia jelas tipe pesolek yang kecanduan warna merah putih dan sudah melubangi tubuhnya. Belum lagi larangan Weiming masih memikirkan Mo Lingyan sekarang. Untuk barang seperti itu, Jericho Lee sama sekali tidak mau berurusan dengannya. Dia tidak membutuhkan teman seperti itu. Hal ini membuat Ban Weiming marah dan hampir memarahinya. Apa yang kamu? Aku bersedia berteman denganmu. Saya mengagumi Anda. Saya tidak tahu malu. Sayang sekali.
Suasana adegan tiba-tiba menjadi sangat kaku, dan hati Hou Yating semakin bingung. Jelas bahwa Jericho Lee berada dalam kesulitan sekarang. Beraninya dia berbicara kepada orang lain dengan nada seperti itu. Bukankah dia dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan universitas kedokteran, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hou Yating tidak belajar kedokteran, dan dia tidak terlalu memperhatikan berita. Dia tidak tahu tindak lanjut badai tersebut. Kini dia mengira Jericho Lee dikeluarkan dari sekolah dan berada dalam kondisi miskin. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan pernah berpikiran seperti itu. Tolong. Jericho Lee, tolong. Bab 1083. Pada saat ini, tidak jauh dari situ tiba-tiba terdengar jeritan panik. Suara ini membuat Jericho Lee tertegun, bagaimana cara mengenalnya. Mereka segera menoleh dan melihat ke arah suara tersebut. Sekitar 500 meter di sisi kanan, seorang wanita terjatuh ke dalam air dan meronta-ronta di dalam air. Di tepi sungai berdiri seorang wanita yang panik dan berteriak pada Jericho Lee. Mengapa dia ada di sini? Jericho Lee kaget. Jangan linglung, cepat selamatkan orang. Mo Lingyan berlari ke sana. Ketika kerumunan mendekat, wanita itu masih berteriak, Jericho Lee, tolong. Bantu King King. Kuan Taigang dan Ban Weiming pergi ke danau dan menemukan bahwa wanita yang jatuh ke air adalah wanita cantik yang tidak kalah dengan Mo Lingyan. Mereka segera melebarkan mata, menyingsingkan lengan baju dan bersiap melompat keluar dari danau untuk menyelamatkan orang. Ini adalah kesempatan bagus bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Mungkin jika dia berhasil menyelamatkan orang lain, mereka akan sepakat satu sama lain. Berpikir mengenai hal ini, mereka sangat gembira dan tidak sabar untuk segera turun ke danau untuk menyelamatkan orang-orang. Wanita di danau itu terus memukuli tangannya dan berteriak, tolong aku terjerat. Tangisan itu membuat semua orang pucat. Seharusnya tidak ada tanaman air di bawah danau. Seorang pria di dekatnya membuat keraguan yang luar biasa. Kali ini semuanya terlalu adil dan larangan Weiming menyusut kembali, dua orang saling memandang, hati ingin mereka melompat ke bawah, juga terjerat kata-kata, yang bisa mati. Meski baik bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, tidak baik jika dia malah bunuh diri. Pah! Satu tangan tiba-tiba meraih lengan Jericho Lee dan menangis penuh semangat, Jericho Lee, turunlah untuk menyelamatkan orang. Sudah terlambat. Cepatlah, atau dia akan menenggelamkan. Jericho Lee memandang Bailey Sueling dan mengangguk, minggir. Bailey Sueling cepat lepaskan, Jericho Lee beberapa langkah ke tepi pagar. Melihat tindakannya, Kuan Taigang dan Ban Weiming semuanya menunjukkan ekspresi sarkastik. Orang ini ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, tapi apakah dia gila? Don, tidakkah kamu tahu jika kamu melompat ke bawah, kamu juga akan menghadapi bahaya? Hou Yating juga bersenandung dingin, berusaha mati. Namun, detik berikutnya, ketiga pria itu melebarkan mata dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para penonton melihat pemandangan paling tak terbayangkan dalam hidup mereka. Saya melihat Jericho Lee melompat, postur ringan, melewati pagar, jatuh di atas air, jari-jari kaki lembut, seluruh orang seperti burung layang-layang yang fleksibel, capung meluncur di atas air. Apakah ini keterampilan ringan? Apakah aku bingung karena dia terbang di atas air? Ya Tuhan! Aku pasti sedang bermimpi. Para penonton tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selama ini mereka hanya melihat adegan seperti itu di TV, tapi sekarang hal itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Ban Weiming dan yang lainnya buka mulut lebar, dengan ekspresi seperti hantu. Orang ini, bagaimana dia bisa melakukan seni bela diri? Mereka merasa sedikit pusing. Pada saat ini, Jericho Lee meluncur ke arah Ruan Qingqing di depannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya dan menariknya. Tetapi hanya menyeret, alisnya berkerut, karena dia menemukan bahwa dia menarik, sebenarnya tidak menarik. Ada sesuatu di bawah danau. Mata Jericho Lee sedikit terpaku. Melihat ke arah Ruan Qingqing, yang panik dan memegangi pergelangan tangannya, dia mengerutkan kening, tenang. Jangan panik. Apa yang kamu rasakan di bawah danau? Suaranya memiliki kekuatan magis, yang membuat Ruan Qingqing cepat tenang. Dia meludahkan beberapa air liur dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tidak terasa seperti rumput air. Sepertinya seseorang telah menangkapku di dasar. Orang-orang. Jericho Lee terkejut. Bagaimana bisa ada orang di bawah danau? Namun, dia merasa bahwa sebagian besar Ruan Qingqing benar. Jika itu tanaman air, Jericho Lee punya sudah memecahkannya. Segera, dia membuka pikirannya dan menjelajah di bawah permukaan danau.
Dia menemukan ada bayangan gelap di bawah permukaan danau, samar-samar seperti sosok manusia, dan satu tangan mencengkeram pergelangan kaki Ruan Qingqing. Benar-benar manusia. Pantas saja Ruan Qingqing tidak bisa menyingkirkannya. Jericho Lee tidak menyangka akan ada orang yang bersembunyi di bawah air. Wajahnya berat, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya yang kosong, yang meledak dengan sangat dahsyat. Dan menamparkan air dengan keras. Bang! Air memercik, dan ki yang asli mengalir melalui dasar air dan membombardir pria itu. Semburan air diaduk, dan tangan yang mengikat pergelangan kaki Ruan Qingqing akhirnya terlepas. Ruan Qingqing segera merasakan belenggunya telah terlepas, dan dia segera berenang. Jericho Lee menariknya dengan kuat dan mengangkat pria itu. Ruan Qingqing segera menjeratnya seperti kepiting dengan 8 cakar. Dia menginjak air, dan di tengah sorak-sorai orang banyak, dia membawa orang-orang ke pantai dengan selamat. Begitu dia sampai di darat, Ruan Qingqing tidak bisa menahan tangisnya. Pengalamannya barusan benar-benar membuatnya takut setengah mati. Qingqing, apa kabarmu? Bailey Sueling bergegas dan bertanya dengan prihatin. Aku sangat ketakutan sekarang. Kupikir aku akan diseret ke dalam air. Aku mati. Meskipun Ruan Qingqing adalah harta yang sangat berharga, dia tidak bisa mengendalikan naluri lemahnya dalam menghadapi hal ini. Krisis kematian. Semua terlalu adil dan yang lain menatap mata besar, hati cemburu rambut besar. Benar saja, jika para pahlawan melompat ke dalam danau untuk menyelamatkan keindahan, mereka akan memenangkan hati keindahan tersebut. Sial, kenapa mereka tidak bersikeras untuk melompat turun sekarang? Menyesali. Ban Weiming mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan sedih, wanita cantik ini. Itu hanya alarm palsu. Bukankah ini aman? Ruan Qingqing memelototinya dan berkata, hentikan. Bukankah Jericho Lee yang menyelamatkanku dan membuatmu melontarkan kata-kata sinis di sini? Ban Weiming tiba-tiba mengecilkan lehernya karena malu. Baru saja, dia ingin turun untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar bahwa Ruan Qingqing terjerat oleh sesuatu dan berada di perairan dalam lagi, jadi dia segera kehilangan keberaniannya. Itu bukan rasa di hati Hou Yating, Jericho Lee, kamu selalu menahan orang seperti ini, tidak baik. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sangat canggung. Ruan Qingqing dengan cepat melepaskan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Aku yang menggendongnya. Itu bukan urusannya. Kalian semua. Saya belum pernah melihat ada orang yang dimanfaatkan dan dikatakan itu bukan urusan orang lain. Mengagumi. Hou Yating juga bingung dengan jawaban Ruan Qingqing. Dia berkedip, apakah kamu pacarnya? Hanya teman dan pacar yang bisa begitu akrab. Tidak masalah jika mereka dimanfaatkan. Jangan bicara omong kosong. Angsa liar Moling langsung menatap satu matanya, aku baik-baik saja. Kamu tidak memiliki mata yang bagus, nada Jericho Lee ringan, katanya benar. Penonton tidak bisa berkata-kata lagi, berpikir bahwa mereka tidak dapat memahami hubungan tersebut. Kuan Taigang dan Ban Weiming merasa lega. Jericho Lee dan Mo Lingyan telah membuat mereka sangat iri. Jika ada wanita cantik yang ada hubungannya dengan Jericho Lee, mereka tidak akan menerimanya. Ruan Qingqing baru saja hendak berbicara ketika Jericho Lee melihat ke arah danau dan berkata, mari kita bicarakan hal lain nanti. Saya akan pergi dan menyingkirkan tikus-tikus itu dulu. Pada saat itu, dia melompat dan, di bawah pandangan orang-orang, menyapu air lagi. Dia mendarat di tempat di mana Ruan Qingqing baru saja jatuh ke air. Dengan wajah dingin, dia bersenandung, berapa lama kamu akan bersembunyi? Dia akan jatuh ke dalam air, apakah itu yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?